akhir-akhir ini ya bos ya, tugas tuh banyak banget bos, sumpah numpuk banyak gitu loh ya. Pokoknya bener-bener dah kalian ngeliat video baru gue tanpa atraksi gitu kan. Biasa kan gue atraksi dulu tuh kayak loncat lah, flip battle gitu kan, ngancurin kursi, ngancurin PC. Hari ini kenapa sih bang lu nggak ada atraksi gitu ya? Karena gue capek bos, lagi banyak buat masalah beban hidup. Pokoknya gitulah, nggak boleh ngeluh bos. Nah men, jadi hari ini ya cuy ya, gue kembali lagi dengan ya biasalah gitu ya. Kalian tuh banyak banget yang bilang ke gue kayak, bang coba bang bahas FF, kayak main FF gitu kan. Kayaknya subscriber gue juga banyak nih bosnya, bocil-bocil FF gitu kan. Ya udah nggak apa-apa sih, yang penting subscribe gitu kan. Hari ini ya cuy ya, gue tuh bakalan coba untuk membahas salah satu YouTuber FF gitu kan. Ini kebetulan banget nih bosnya ada yang viral gitu kan dari FF, makanya gue bahas gitu. Jadi YouTuber ini tuh katanya ngelakuin cheat atau ngelakuin mod lah gitu ya pada saat dia main FF gitu. Makanya dia selalu headshot gitu bos. Dan tapi perlu kalian ingat ya cuy ya, gue tidak akan membahas secara spesifik karena gue tidak terlalu paham sistem-sistem yang ada di FF gitu kan. Jadi hari ini kita bakalan coba untuk bahas sedikit aja dari kulit luarnya aja gitu men. Dan juga yang kedua gue bakalan coba untuk ngebahas tentang ini men, apa sih namanya tuh, gue lupa nih, challenge yang ada di TikTok ya cuy ya, kayak menyerupai setan gitu. Jadi akhir-akhirnya juga lagi rame banget di TikTok. Jadi makanya gue bakalan coba untuk ngebahas apakah itu halal atau haram bos. Yo, man, kembali lagi bareng gue dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali men gue bakalan coba untuk ngebahas yang seperti kalian lihat tadi di awal gitu. Udah gue jelasin semua ya bos ya. YouTuber atau ya pemain FF yang katanya itu make cheat. Kenapa? Karena dia selalu headshot ya cuy ya pada saat dia ngelakuin gameplay atau main FF gitu kan. Jadi kita bakal langsung aja ke pembahasan ya men. Let's go. Oke cuy, kita udah ada di YouTube ya men. Nah di sini kalian bisa lihat ya cuy ya, Ruok FF gitu. Nah ini tuh lagi rame banget nih, gue lihat gitu ya di kalangan FF gitu kan, di kalangan bocil FF gitu kan. Betulnya kalau misalnya gue ngomong bocil jangan tersinggung gitu loh, bercanda doang bos ya, ngejokes gitu bos. Ntar gara-gara gue ngomongin bocil FF kalian pada marah-marah gitu kan. Enggak bos, bercanda bos ya, gue tahu bukan bocil gitu. Ya bercanda doang. Intinya bos ya, akhir-akhir ini lagi rame banget diperbincangkan gitu kan. Terlebih-lebih Kapten Jenderal kita yaitu Let the Hyper gitu kan. Ya kata orang-orang kayak gitu sih ya, kalau di kalangan FF tuh Let the Hyper tuh tinggi banget tuh kasanya gitu kan ya. Pokoknya mainnya katanya Let the Hyper ini udah ngebahas yang dimana ada YouTuber FF yang make cheat atau mod gitu pada saat dia membuat video atau main game gitu kan. Nah sekarang kita nggak bakal mengulik secara mendalam gitu ya, karena gue nggak terlalu paham sistemnya gimana. Karena kalau nggak salah gue ya cuy ya, FF ini juga ada yang namanya auto aim gitu, yang dimana kalau misalnya kalian pakai auto aim itu kalian bakalan ya bisa dibilang auto lah gitu. Iya auto lah men, otomatis kena gitu. Tapi katanya itu cuman berlaku di badan gitu, nggak berlaku kepada kepala gitu. Jadi intinya cuma di badan doang lah men, katanya kayak gitu. Gue juga nggak paham nih sistem auto aimnya gimana, apakah ini auto aim atau emang mod gitu kan. Nah oke, nah di sini kita udah di videonya men. Kenapa sih bang lu ngambil video OBV? Nah jadi di sini sabar lu bos, karena setelah gue ngulik-ngulik, gue lihat-lihat ternyata ada satu pembahasan yang mungkin bisa gue bahas gitu ya. Satu doang nih dari seberapa banyaknya pembahasan tentang cheater Ruok FF ini, cuma bisa gue bahas satu doang nih men, faktanya gitu ya, faktanya gitu. Nah ada video yang dimana OBV membahas tentang seorang player gitu ya, player FF juga. Nah namanya itu Broken Home. Bukan Broken Gaming maksud gue ya. Nah di sini OBV ini membahas tentang Broken Gaming ini pada saat dia masih kecil gitu, masih kecil subscribernya gitu kan. Pokoknya di sini kita nonton dulu video, nanti bakal kita bahas ya cuy ya. Langsung kita play aja videonya men, let's go. Nah di sini kalian bisa lihat nih, OBV tuh mereaction gitu pokoknya cuy ya. Nah, jadi di sini men, kalian bisa lihat ini tuh video dari Broken Gaming ya. Gue hampir bilang Broken Home mulu, sumpah dah. Pada saat dulu ya, awal-awal karirnya itu dia sempat ngelakuin live streaming, dan di live streaming tersebut ternyata Broken Gaming ini memakai cheat atau mod gitu loh katanya ya men. Kalian coba perhatiin suaranya dia deh, yang kalian perhatiin sama alur ketika dia mindahin ini, mindahin APK-nya ini ke geser kiri kanannya itu ya. Itu tuh kayak senada cok, ketika dia mindahin itu senada banget. Kalian perhatiin ya, nih.
Nah, jadi intinya gitu lah, men ya. Kita nggak perlu nonton sampai habis lah. Jadi kenapa sih bang lu menyangkut pautkan Ruok FF yang akhir-akhir dibahas? Kenapa lu sangkut pautin dengan Broken Gaming gitu kan? Nah, di sini bos ya, kenapa gua bilang ini Broken Gaming? Kalian bisa lihat nih ya, ada username FF-nya gitu, PS Broken gitu. Nah, PS ini kalau nggak salah gua Perfect Shot gitu nggak sih nama tim gitu kan? Kalau nggak salah gua, coba kita lihat dulu ya, men ya. Gua mau ngebahas kok kurang searching. Iya benar bos, Perfect Shot ya. Kalian bisa lihat nih Perfect Shot. Nah, jadi cuy ya, di sini gua main cocok logi lah gitu, main menghubung-hubungkan lah gitu kan. Nah, jadi di sini men, dari yang live streaming Broken Gaming ini kalian bisa lihat PS yaitu apa tadi bos, gue lupa anjing. Perfect Shot. Nah, jadi PS itu tuh singkatan dari Perfect Shot. Nah, jadi bos, di sini si Broken ini kan dari PS nih atau dari Perfect Shot lah gitu nama timnya gitu kan. Dan di sini si Broken ini kan make cheat atau make mod gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya Ci ya, ternyata si Ruok ini atau Ruok ini ya Ci ya, yang akhir-akhir ini banyak banget yang bahas gitu. Ternyata dia itu juga dari tim Perfect Shot bos. Kalian bisa lihat di sini ya dari deskripsinya gitu kan. Nah, di sini tuh ada YouTuber yang membahas tentang ini dan katanya ya bos ya, bisa jadi ya si Ruok ini atau si Ruok ini ya men ya, dia itu ya gitulah men ya, kalau satu tim gampang gitu loh minta cheat gitu bro, cheat biasa mod gitu ya, lumayan lah buat narik subscriber. Iya kan gitu maksud gue, kayak kalau misal kalian satu tim sama teman kalian kan pasti mudah banget gitu loh minta sesuatu, minta apa gitu kan. Jadi persentase dia buat memakai mod atau cheat itu bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena dia satu tim dengan si Broken Gaming ini yang dibahas oleh OBV ini gitu loh. Maksudnya si Broken Gaming bos, si Broken Gaming aja dia make cheat atau mod gitu kan. Di sini kalian bisa lihat nih kayak cheat gitu loh men, kayak cheat FF gitu kan. Nah, bisa jadi ya si Ruok ini emang bener make mod atau cheat dan dia dapatnya dari si Broken Gaming ini gitu loh. Jadi ini masih cocok logi lah gitu ya, bukan fakta sebenarnya gitu. Gue cuman bisa ngebahas dari hal ini doang. Kenapa? Karena gue tidak terlalu paham gitu ya tentang sistem dari FF gitu. Gue karena nggak pernah main FF bos asli dah. By the way ini gue bingung nih ya, kenapa player FF tuh kayak gampang banget dah dapetin subscriber gitu loh. Ini 4 juta bos, 4 juta. Gue nggak paham nih kenapa ya beda. YouTuber FF itu banyak banget coy, sumpah mendapatkan subscriber gitu. Padahal nih sedikit informasi ya cuy ya, si Ruok ini dia tuh bukan orang Indonesia men, tapi dia orang Thailand. Kalian bisa lihat nih lokasi Thailand bos. Di Indonesia itu men, bocil-bocil FF itu bener-bener men solid gitu ya. YouTuber FF itu banyak banget mendapatkan subscriber gitu secara cepat gitu ya. Gue tahu men, maksudnya ya pasti ada usaha lah di balik itu, tapi menurut gue kayak ini terlalu cepat bos, kayak cepat banget gitu loh. Kayak apa ya, gue bukan iri bos ya, tapi ntar gue malah dikatain iri bilang bos gitu kan. Lu bayangin dah, ini dari Thailand gitu, dia menjelajah bocil-bocil FF, ditarik tiba-tiba banyak banget bos, 4 juta. Kalau misalnya dia cuman berdiam diri di Thailand doang, maksudnya dia tidak mengambil simpati atau mengambil viewers dari Indonesia, kayaknya dia nggak bakal dapet nih 4 juta bos. Tapi karena dia bisa menarik simpati dari bocil-bocil FF, jadi dia gampang banget bos mendapatkan 4 juta gitu kan. Ya tapi ya itu cuman sekedar info aja gitu kan. Ya overall dari pembahasan tentang cheat atau mod itu gue juga nggak tahu sepasti-pastinya bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ada penjelasan lagi bisa komen di bawah, karena gue tuh bukan orang pemain FF. Jadi kalau misalnya gue membahas dari segi gameplaynya atau gue membahas dari bukti-buktinya, gue tidak bisa bos ya, gue nggak bisa. Gue cuma bisa membahas dari cocok logi ini doang. Nah men, jadi kita udah siap bahas berita yang pertama padahal cuma ngebahas satu bukti doang udah songong banget nih Virat gitu kan. Berita yang kedua ini ya men, ini tentang TikTok nih karena akhir-akhir ini gue liat-liat lagi rame nih yaitu filter atau efek dari time warp scan gitu. Nah jadi kan akhir-akhir ini kayak lagi rame banget nih scan kayak begini lah. Gue langsung liatin aja lah video men, langsung aja kita ke video men, let's go. Oke coy, jadi di sini men kalian bisa lihat nih scan kayak begini bos, kalian udah tahu lah pasti ya. Jadi akhir-akhir ini lagi rame banget atau lagi viral banget yang dimana orang-orang memakai filter atau efek ini gitu di TikTok, dan di sini disalahgunakan ya gue ngomongnya disalahgunakan padahal kan ini cuma kreativitas doang, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Jadi akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang menggunakan ini itu buat membentuk menyerupai demons atau setan gitu. Iya, Illuminati gitu, kayak kambing, kayak syaiton gitu kan. Gitu-gitu lah intinya ya men. Nah, kayak begini bos, kalian bisa lihat nih. Tuh. Anjir seremnya bos. Oke, kita stop dulu nih men. Dari yang kalian lihat, apa yang bisa kalian dapetin dari foto ini? Yap, bener banget bos. Ini menyerupai tanduk ya men. Tanduk yang dimana identiknya itu dengan Saiton ya bos ya. Kayak waktu tangannya dibuat gini itu kayak bener-bener serem bos. Dan juga kalian bisa lihat dari tangannya itu kayak begini men. Ya lu tau lah ini simbol apa. Kalau nggak gini itu memang bener-bener kayak simbol-simbolnya Saiton gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa searching aja lah di Google gitu. Emang banyak bos asli dah. Kenapa gua bahas ini? Karena akhir-akhir ini banyak banget yang bilang kayak, Bang ini kan menyerupai Saiton bang, apa
apakah ini halal atau haram gitu kan. Lu kenapa nanyain ke gua? Emang lu kira gua MUI gitu kan? Di sini gua ngebahas secara kulit luarnya aja lah gitu. Tapi sebelum kita bahas, kita nonton dulu sedikit ya, men. Nah, ini juga serem banget, bos, asli. Anjing. Gak masalah, pas banget gitu loh rambutnya itu ya cuy ya. Gila gitu, keren. Pokoknya ini kreativitas juga ya, meskipun agak-agak seram gitu. Dan juga dari lidahnya itu kayak bener-bener naik gitu ya. Nah ini kalau ini menyerupai angel katanya ya, menyerupai malaikat gitulah istilah gitu ya. Kayaknya malaikat maut deh kayaknya ya. Tidak ada malaikat seseram ini ya, kecuali malaikat maut ya cuy ya, yang menunggu kalian gitu kan. Iya maksud gua ini tuh kayak menyerupai setan juga sih, walaupun mirip-mirip malaikat gitu, ada bulatan-bulatan atasnya gitu kan. Tapi ini ada tanduknya bos ya, lebih ke malaikat pencabut nyawa juga nih, sama malaikat naya-naya di kubur gitu kan, manrop buka gitu. Wah, anjir nih yang kanan nih sumpah anjing. Gila. Oke, yang kiri ini angel, yang kanan ini demon ya. Oh, kalau ini tanduk rusa, oke. Bos, nggak gitu bos cara mainnya. Nggak ada setan kayak begitu, hancur derajat setan kayak begitu. Oke coy, jadi kita udah lihat ya cuy dari videonya. Nah di sini gue pengen ngasih pendapat ya cuy. Ini bukan hal mutlak ya. Ini bukan berarti gue kasih pendapat berarti hal ini yang benar, tidak ya. Gue cuma ingin mengasih opini gue sendiri gitu kan. Nah kalau menurut gue pribadi ya cuy ya, ini bisa kita lihat dari dua sisi lagi. Karena tren-tren kayak begini tuh udah sering bos. Kayak tren yang ini juga nih, apa sih yang pakai tangan kayak begini kan, yang katanya mirip Dajjal gitu kan. Nah menurut gue ini tuh dari pandangan masing-masing lah gitu. Kayak kalau misalnya lu taat beragama, maksudnya selalu tidak lepas dari yang namanya agama ya, lu pasti ngira ini menyerupai setan dan ini tidak baik gitu kan. Nah itu kalau misalnya lu menatap ini atau melihat ini dari sisi agama. Tapi kalau misalnya lu open minded, dalam artian kayak lu bisa menerima hal ini dari seluruh pandangan, ya pasti lu ngira ini cuma untuk kreativitas doang gitu. Maksudnya kayak karya lah gitu ya, bisa dibilang kayak sesuatu yang hebat, luar biasa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya lu memandang dari agama ya seperti gue bilang tadi gitu. Jadi makanya gue bilang di sini dari opini gue pribadi ya cuy. Kalau misalkan nanya ke gue, ya gue melihat ini dari kreativitas doang sih. Gue nggak terlalu menganggap ini serius. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini udah sering terjadi bos. Banyak banget malah challenge-challenge kayak begini gitu kan. Dan rata-rata orang yang mengikuti challenge-nya itu cuman yang mengikuti doang, dan dia tidak ada niat untuk menyerupai, bener-bener menyerupai dalam artian kayak dia mengikuti setan tersebut. Tidak ya cuy. Dia cuma ingin membuat viral udah gitu, kayak menarik views doang gitu, kayak ikutan-ikutan tren dapetin views udah gitu. Gue melihat ini sebuah kreativitas doang gitu. Jadi intinya segitu aja pembahasan dari gue. Jangan lupa di like dan subscribe, dan kalau misalkan ada saran bisa komen di bawah next konten apa, enaknya kita bahas apa. Dan kalau misalkan ada meme lucu bisa tag ke Instagram gue @pirasot_id ya cuy ya. Udah segitu aja, jangan lupa gabung membership juga bos. Oke, segitu aja, bye bye.